Geram dan emosi, itulah suasana terekam tatkala warga menyaksikan rekonstruksi pembunuhan Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu yang digelar di Treskrim Sus Polda Jawa Barat di Kota Subang pada Rabu 22 November. Setelah 2 tahun berlalu, peristiwa tragis yang menimpa ibu dan anak itu akhirnya terungkap. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, salah satu tersangka adalah YH 55 tahun, suami dan ayah korban. Selain YH, tersangka MR, keponakan dan juga sepupu korban juga dihadirkan dalam reka ulang yang dilakukan di 3 lokasi berbeda ini. Dari reka ulang terungkap, YH dan MR merencanakan pembunuhan di sebuah warung pecel lele. Proses rekonstruksi yang kedua dilakukan di warung pecel lele tepat di belakang saya ini, dan saat ini sedang berlangsung adegan demi adegan yang kemudian dilakukan oleh 2 dari 5 tersangka. Diduga di tempat ini ada komunikasi yang mendalam antara tersangka Danu dan juga tersangka Yosef terkait rencana-rencana yang kemudian akan dilakukan di tempat ketiga atau di lokasi ketiga proses rekonstruksi yang berada di rumah kedua almarhum Ibu Tuti dan juga Amalia di kawasan Jalan Cagak Subang. Tempat ini menjadi penting untuk kemudian bisa mengungkap motif dari pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Delapan belas Agustus 2021, warga kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, geger saat korban berusia 55 tahun dan 22 tahun ini ditemukan tewas bersimbah darah di dalam mobil mewah yang terparkir di rumah. Dari keterangan penyidik polisi saat itu, YH adalah orang pertama yang menemukan mayat kedua korban. Dari sinilah drama yang dimainkan YH dimulai. YH mengaku sepulang dari rumah istri mudanya, ia melihat isi rumah korban berantakan dan jejak darah ditemukan di kamar tidur serta kamar mandi. Tetapi dari pemeriksaan awal polisi tidak ada tanda-tanda orang menerobos masuk ke dalam rumah. Hanya ponsel milik Amalia saja yang hilang, sementara barang berharga lainnya masih utuh. Kelihatan setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah ini mungkin ada pembunuhan. Nah itu saya langsung ini ke belakang, lihat ke kamar mandi. Di kamar mandi kan barang di situ udah amur-amur berantakan. Di dalam itu juga tuh baknya itu takutnya dimasukin ke bak gitu ya. Pada Agustus 2022, YH bahkan sempat mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo mendesak kasus ini cepat terungkap karena rumahnya terbengkalai dan tak terurus gara-gara diberi garis polisi. Namun siapa menyangka alibi YH hanyalah kedok belaka. Dari mulut MR lah dusta YH akhirnya terbongkar. Kepada polisi, MR menyebut YH bersama istri muda dan 2 anak tirinya diduga terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. MR juga diketahui merupakan sosok tersangka yang gambar sketsa wajahnya sempat disebar polisi. Dari rekonstruksi pun terkuak YH membunuh kedua korban dengan golok dan stick golf. Bahkan YH pun ikut memindahkan mayat putrinya dari dalam rumah ke bagasi mobil. Polisi juga menyita barang bukti ember diduga dipakai para tersangka untuk menyiram bekas ceceran darah kedua korban. Kami coba perhatikan dari mulai adegan ke-17 hingga seterusnya, memang proses rekonstruksi ini difokuskan di dalam rumah dari kediaman tersangka Y dan juga kediaman dari 2 almarhum, sehingga memang kami tidak bisa mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana proses rekonstruksi sebetulnya yang akan dilakukan di dalam sana, karena kami media memiliki keterbatasan aksesibilitas untuk pengambilan gambar di dalam rumah ini. Tetapi yang jelas tadi kami sempat melihat ada tersangka lain, yakni tersangka M dan 2 anaknya yang juga hadir di sini. Namun entah kenapa, pertimbangan apa dari polisi, pada akhirnya ketiga tersangka itu kembali meninggalkan TKP ini, dan kemudian di dalam selain tersangka Y dan juga tersangka D ini, yang lainnya diperankan oleh pemeran pengganti. Meski MR menyebut YH terlibat, namun YH melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan itu. Pada prinsipnya kita akan menyangkal. Kalau memang ada permintaan untuk mengikuti, ya silakan aja, tapi kita menyangkal. Kita menyangkal semua keterangan Danu. 4 orang saksi, Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi, dan Nabi itu menyangkal semua keterangan Danu. Lantas, apa motif tersangka YH serta tersangka lainnya? Masalah uang.
uang. Jadi tadi tergambar di rekonstruksi bahwasannya Joseph ingin mengambil uang di kamarnya Amel, kemudian dihalangi oleh Tuti sehingga terjadi pertengkaran dan Joseph melakukan pemukulan menggunakan golok. Selanjutnya menggunakan stick golok. Berapa nilai uang yang akan diambil oleh Joseph itu di Yang sudah diamankan kemarin ada 30 juta lebih. 30 juta? Sedih ya, sedih. Tapi perasaan marah juga sih. Itu kan adik saya, terus ibu saya gitu kan. Tanda tanya lantas mengemuka, mengapa polisi kesulitan mengungkap dalang serta pelaku pembunuhan keji ini. Menurut dosen ilmu hukum pidana Universitas Parahyangan Bandung, Agustinus Pohan, barang bukti yang kurang memadai membuat kasus ini sulit terungkap. Polisi pun disebut beruntung karena dari pengakuan salah satu tersangka, tabir kasus ini tersingkap. Dugaan adanya kesalahan prosedur dalam menangani tempat kejadian perkara juga jadi sorotan. Bahwa ketika crime scene atau TKP ya kan kita tidak boleh masuk ke TKP. Nah kalau aparat penegak hukum masuk ke TKP ya begitu aja kan agak tidak masuk akal ya, karena masyarakat pun pada umumnya mengerti kalau yang di perkotaan bahwa begitu ada peristiwa kejahatan kita harus menjaga ya TKP itu. Golok itu sendiri gimana sih? Sampai saat ini masih kita cari. Hah? Berarti dipastikan belum ketemu nanti? Ya, nanti kita cari. Golok itu alat yang digunakan sementara masih belum ditemukan, sementara masih kita gali keterangan para tersangka supaya kita bisa menemukan. YH dan MR kini ditahan di Polda Jawa Barat. Sementara meski sudah jadi tersangka, MN istri muda YH serta dua anaknya AR dan AB belum ditahan dan harus menjalani wajib lapor. Tim Liputan CNN Indonesia.